إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah, yang mana seluruh kenikmatan yang kita dapatkan, seluruh kenikmatan yang kita rasakan, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yang mana ketakwaan merupakan sebab kita mendapatkan keberuntungan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Ketakwaan merupakan sebab kita mendapatkan keberuntungan yang hakiki di dunia ini sampai di akhirat kelak. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu di antara rukun-rukun iman yang wajib untuk kita yakini adalah beriman kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pokok keimanan yang harus kita imani, yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya adalah beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada para rasul. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami telah menurunkan Alkitab bersama mereka. Demikian pula Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepada mereka rasul yang memberikan peringatan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para rasul, sesungguhnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah manusia biasa
semata-mata hamba Allah SWT, sehingga mereka tidak berhak untuk disembah, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Maka para nabi dan para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah, mereka adalah manusia biasa, sehingga tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iman kepada para rasul mencakup beberapa perkara. Beriman kepada para nabi dan para rasul mencakup beberapa perkara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah SWT. Kita meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul, mereka benar-benar adalah utusan Allah SWT yang mengajak kepada jalan kebenaran dan mengajak kepada jalan yang lurus. Maka seorang muslim harus beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Kita sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Seseorang yang mendustakan satu saja, seseorang yang mendustakan seorang rasul saja, maka berarti ia telah mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Maka kita harus beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk beriman kepada para nabi dan para rasul adalah kita meyakini nama-nama rasul yang kita ketahui namanya di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita meyakini nama-nama rasul yang kita ketahui namanya, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan selainnya dari nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita imani, kita yakini sesuai dengan namanya. Adapun nabi dan rasul yang tidak kita ketahui namanya, para nabi dan para rasul yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara umum. Nabi dan rasul yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Karena tidak semua nabi, tidak semua rasul kita ketahui namanya. Tidak semua nabi dan tidak semua rasul kita ketahui namanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Di antara mereka, di antara para rasul, ada yang kami sebutkan kisahnya, dan di antara mereka ada yang tidak kita sebutkan kisahnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk keimanan kepada para nabi dan para rasul adalah kita mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Kita mengamalkan syariat dari rasul yang diutus kepada kita, yaitu kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad, beliaulah rasul yang diutus kepada kita. Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang diutus kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan syariat beliau. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh para nabi dan para rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian, akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Fala rasula ba'di
wala nabiyya. Tidak ada rasul lagi setelahku dan tidak ada nabi lagi setelahku. Maka kita semata-mata mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita semata-mata mengikuti dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Dan beliau adalah penutup seluruh para nabi dan penutup seluruh para rasul. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beriman kepada para nabi dan para rasul terdapat padanya hikmah dan faedah. Sangat banyak hikmah dan sangat banyak faedah yang kita dapatkan dengan beriman kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya adalah kita mengetahui besarnya kasih sayang Allah kepada para hambanya. Kita mengetahui besarnya rahmat Allah. Kita mengetahui besarnya kasih sayang Allah kepada para hambanya. Yang mana Allah SWT tidak membiarkan manusia sia-sia semata. Allah SWT tidak membiarkan manusia ini sia-sia belaka. Namun Allah SWT telah mengutus para nabi dan para rasul yang menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dan menunjukkan manusia kepada jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah SWT. Ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah. Ini menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah kepada umat manusia ini. Yang mana Allah SWT telah mengutus para rasul yang mengajak umat manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang mengantarkan kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah dari beriman kepada para nabi dan para rasul adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, yaitu nikmat diutusnya para nabi dan para rasul. Yang mana dengan diutusnya para nabi dan para rasul, kita bisa mengetahui jalan yang benar. Dengan diutusnya para nabi dan para rasul, kita bisa mengetahui jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diutusnya para nabi dan para rasul, kita bisa mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hikmah dan faedah dari beriman kepada para rasul adalah kita mencintai para nabi dan para rasul. Wajib bagi kita seorang muslim, wajib bagi kita seorang yang beriman, wajib bagi kita untuk mencintai para nabi dan para rasul, karena mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul mereka telah memberikan nasihat kepada umat manusia. Maka wajib bagi kita untuk mencintai seluruh para nabi dan para rasul, dan jangan sampai kita memiliki rasa kebencian pada mereka, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mencintai mereka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan istiqomah pada diri kita untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT dan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.